Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syara'a lana nikaha wa naddaba ilaih wa harrama sifaha wa adal azabal alima alaih. Wassalatu wassalamu ala rasulih akrama khalqih wa khatama rusulih sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahaqqu man lirijali ummuhu wa ahaqqu man lil mar'ati zawjuha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam kajian Islam ini. Kita lanjutkan pertemuan beberapa waktu yang lalu, karena sudah 3 Rebo ini saya dalam keadaan kurang sehat, maka baru kali ini saya bisa memberikan kajian lagi. Dan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang gagalnya pernikahan yang sudah kita bahas tiga macam atau 3 hal. Yang pertama yang sudah kita bahas tentang gagalnya pernikahan, yaitu salah niat. Yang kedua, mengkhianati amanat atau tidak menepati janji. Yang ketiga, kecewa terhadap pasangan. Dan pada kesempatan ini akan kita lanjutkan dengan yang keempat. Gagalnya pernikahan yang keempat adalah intervensi pihak ketiga. Ketahuilah bahwa pernikahan itu bukan sekedar bersatunya 2 insan, tapi pernikahan itu adalah bersatunya antara 2 keluarga besar, yaitu keluarga dari istri, termasuk bapak ibunya istri atau mertua kita, dan saudara-saudara istri yang menjadi ipar kita, atau keluarga besar dari istri. Nah, juga begitu, bapak ibu kita yang menjadi mertua istri atau saudara-saudara kita yang menjadi ipar istri, dan keluarga besar kita. Jadi hakikatnya orang nikah itu bukan menyatukan sekedar 2 insan saja, tapi 2 keluarga besar. Nah, kemungkinan dari keluarga besar ini ada yang ikut intervensi dalam keluarga kita. Jadi jangan sampai pihak ketiga, baik itu ibu mertua atau bapak mertua atau saudara ipar atau siapapun dari pihak ketiga, itu memasuki wilayah-wilayah pribadi atau wilayah keluarga tersebut. Kalau itu terjadi, maka itulah yang menjadi bibit-bibit pertengkaran antara suami dan istri. Jadi itu harus dipisahkan betul, harus diurus betul. Jangan sampai pihak ketiga, baik itu ibu bapak mertua atau yang lainnya, ikut
campur urusan keluarga kita. Karena apa? Nabi sudah berpesan, ahaqqu man lirijali ummuhu wa ahaqqu man lil mar'ati zaujuha. Jadi yang paling berhak atas seorang laki-laki atau suami itu adalah ibunya. Adapun yang paling berhak terhadap seorang perempuan atau istri adalah suaminya. Nah, ini jangan sampai dibenturkan antara keperluan atau kepentingan ibu dengan keperluan istri, atau keperluan suami dibenturkan dengan keperluan keluarga atau bapak ibunya istri. Jadi jangan sampai dibenturkan itu. Usahakan untuk bisa dikompromikan antara keperluan istri dengan ibu bapak kita, atau keperluan suami dengan ibu bapak istri. Itu jangan sampai dibenturkan. Tapi kalau terjadi benturan, maka harus berpegang kepada hadis Nabi yang telah saya bacakan tadi, yaitu suami apabila berbenturan antara keperluan istri dan ibunya, maka dia harus mendahulukan keperluan ibunya. Dan kalau berbenturan antara keperluan suami dengan keperluan ibu bapaknya istri, maka yang harus didahulukan adalah keperluan atau kepentingan suaminya. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Bapak Ibu jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, sebagai seorang istri, apabila suaminya berbakti kepada ibu bapaknya, maka istri tersebut jangan sampai jealous, jangan sampai kesel. Karena kalau ibu bapak suami itu redha dan senang terhadap suaminya atau anaknya yang laki tersebut, maka keberkahan Allah akan diberikan kepada suaminya, dan keberkahan itu juga akan dinikmati oleh istri dan anak-anaknya. Mestinya kalau suaminya berbakti kepada ibu bapaknya, maka si istri tersebut seyogianya mendukung bakti anak tersebut. Karena perlu diingat, kalau suaminya bakti sama ibu bapaknya, nanti anak-anak kita, anak-anak suami istri tersebut akan berbakti kepada bapak ibunya juga gitu. Karena kata Nabi, biru abaakum tabirukum abnaakum, berbaktilah kalian kepada ibu bapak kalian, nescaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian gitu. Jadi itu yang keempat. Jadi jangan sampai dibenturkan antara keperluan ibu bapak suami dengan keperluan istri. Usahakan untuk dikompromikan. Itu yang paling baik gitu. Tapi kalau terjadi benturan, si suami harus memilih mendahulukan kepentingan ibu bapaknya, dan istri jangan sampai itu jealous atau kesel gitu ya. Kalau suaminya mendahulukan kepentingan ibu bapaknya gitu. Nah, kalau terjadi benturan antara keperluan suami dan keperluan bapak ibunya si istri, maka istri tersebut harus mendahulukan keperluan suaminya. Karena itu kita berpegang kepada hadis Nabi yang telah saya bacakan tadi gitu. Jadi si istri harus rela itu. Karena kalau dia taat pada suaminya, maka keridhaan Allah juga akan mendatangi si istri, akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya dia kepada suaminya. Itu. Nah, sekarang kita menyingkat yang berikutnya, yaitu gagalnya pernikahan yang disebabkan oleh emosi yang tidak terkendali. Tadi di awal sudah saya bacakan Quran surat 7 surat Al-A'raf ayat 17.
tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi setan itu akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dan Allah akan dapati orang-orang yang bersyukur itu sangat sedikit, gitu. Jadi itu karena gangguan setan itu terus menerus gitu ya, dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang gitu ya. Nah itu bahkan ditambah dengan hadis Nabi yang satunya, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darahnya. Jadi kalau ada emosi yang tidak terkendali sehingga si suami marah, kemudian sampai memukul istrinya di bagian yang dilarang, maka berarti itu sudah bisa dipastikan bahwa setan berada di pikiran dan di tangannya. Itu sehingga dia tega mukul istrinya gitu, atau nendang istrinya, berarti setan itu ada nempel di kaki suaminya. Nah itu karena setan itu masuk melalui peredaran darahnya gitu. Nah itu perlu diketahui. Jadi jangan sampai marah itu harus terkendali. Marah memang harus ada gitu ya, yang harus kita marah, tapi jangan sampai tidak terkendali. Karena marah itu dari setan. Jadi marah itu dari setan. Nabi sudah berpesan apa? Ala innal ghadaba minas syaitan wa inna syaitana minan nar wa innama tutmi'un nara bil ma. Idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Ketahuilah bahwa marah itu berasal dari setan, dan setan itu berasal dari api, dan api itu akan padam dengan air. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia berwudu. Gitu. Jadi itu pedomannya orang marah. Jadi kalau si suami marah dengan istrinya atau istri marah dengan suaminya, maka buru-buru wudu untuk menghindarkan pertengkaran lebih lanjut. Kalau tadinya terjadi pertengkaran, kemudian si suami pergi ke tempat wudu, dia wudu, balik lagi marahnya udah mengendor, udah nggak seperti yang pertama tadi gitu. Tapi kalau masih marah juga, maka hendaknya dia berbaring atau tidur. Tapi kalau bangun tidur dia masih marah juga, maka kata Nabi, ala bil mirror, suruh ngaca, suruh lihat kaca, bagaimana kalau dia marah rupanya seperti apa. Nah itu maksudnya bukan seperti suruh ngelihat wajahnya aja marahnya itu jadi seperti apa gitu, tapi maksudnya suruh introspeksi diri. Jadi kalau sekarang dia marah, si suami marah, merasa dia benar, boleh jadi memang benar, tapi istrinya juga kan nggak terus-terusan salah gitu ya, nggak terus-terusan salah gitu, karena istrinya itu juga manusia biasa, ada kalanya benar, ada kalanya salah. Sekarang posisinya salah misalnya, suami marah, nah itu jangan keterlaluan gitu ya. Nah, boleh negor tapi jangan keterlaluan gitu. Nah itu karena apa? Boleh jadi satu ketika istrinya yang benar, suaminya yang salah gitu. Jadi itu harus terkendali emosi itu. Karena ya tadi setan itu datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kemudian ada yang masuk ke dalam peredaran darah kita. Nah itu harus kita waspadai gitu.
Jadi tetap aja. Jadi cara ngatasinnya, yang pertama kita harus wudhu, yang kedua kita kalau marahnya tadi berdiri ya boleh duduk lah gitu. Kalau duduk masih berdarah juga berbaring, kalau berbaring masih marah juga tidur. Begitu tidur, bangun tidur masih marah juga, maka disuruh Nabi suruh ngaca, maksudnya suruh introspeksi diri. Nah itu gitu, jadi jangan sampai marah itu berlebihan gitu ya. Nah itulah pedoman berkeluarga. Jadi gagalnya pernikahan itu disebabkan ada 5 hal paling tidak ya. Yang pertama salah niat, yang kedua mengkhianati amanat atau mengingkari janji setianya, yang ketiga itu kecewa terhadap kekurangan pasangan, yang keempat itu intervensi pihak ketiga, dan yang kelima atau yang terakhir adalah tidak terkendalinya emosi. Sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan Rabu depan. Semoga Allah memanjangkan umur kita dan mengafiatkan jasad kita sehingga kita dapat berjumpa lagi meskipun lewat channel YouTube ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.